Kelompok pendukung pemerintah Suriah beberapa hari ini bentrok dengan loyalis Bashar al-Assad yang merupakan pemimpin negara itu sebelumnya. Konflik berdarah itu menyebabkan 1.000 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Tribunnews berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Bentrokan itu bermula saat loyalis Assad menyerang pasukan keamanan pemerintah pada pekan lalu. Pasukan kemudian menggelar operasi untuk menumpas mereka. Namun di tengah operasi itu, milisi lain yang disebut pro pemerintah ikut campur. Salah satu pejabat Suriah mengatakan tak jelas apakah kelompok itu memang berniat membantu atau hanya mengobarkan kerusuhan. Bentrok tersebut menyebabkan lebih dari 1.300 orang tewas, mencakup 745 warga sipil, 125 anggota pasukan keamanan Suriah, dan 148 anggota kelompok pendukung Bashar al-Assad. Kelompok pendukung Assad meluncurkan serangan dadakan ke pasukan keamanan Suriah pada pekan lalu. Serangan ini membuat puluhan pasukan pemerintah tewas. Kemudian pada Kamis, pasukan keamanan Suriah menggelar operasi untuk merespons serangan. Salah satu pejabat mengatakan operasi itu berubah jadi kacau, negara milisi lain ikut campur. Kepala Syrian Observatory for Human Rights Rami Abdul Rahman mengatakan bentrokan terjadi di Jableh, Benias, dan sekitarnya. Dia juga menyebut kekerasan ini merupakan terburuk dalam konflik sipil di Suriah selama 13 tahun terakhir. Beberapa warga juga mengaku pembunuhan, perampokan, dan pembakaran rumah terjadi di Banias serta desa-desa lain. Lembaga pemantau hak asasi manusia Syrian Observatory for Human Rights atau SOHR mencatat mayoritas warga Alawi yang tewas ditembak dari jarak dekat. SOHR juga melaporkan pasukan keamanan Suriah mengeksekusi 162 warga Alawi dalam eksekusi lapangan di Provinsi Latakia basis komunitas itu. Lantas kenapa kelompok bersenjata menargetkan etnis Alawi? Warga Alawi di Latakia dan Tertus tak tahu kenapa mereka menjadi target bahkan dibunuh pasukan pemerintah. Di Suriah, Alawi kerap dikait-kaitkan dengan Assad. Selama memimpin, dia menampilkan diri sebagai pelindung kelompok minoritas itu. Selama puluhan tahun pula, kelompok Alawi menjadi tulang punggung basis pendukung Assad dan keluarganya. Beberapa warga Alawi bisa bernapas sedikit lega di bawah pimpinan Assad, yang lain bahkan mendapatkan manfaat hingga pengaruh politik. Meski demikian, ada sejumlah warga Alawi yang menjadi oposisi dan menentang pemerintahan Assad. Ketakutan komunitas Alawi kian menjadi-jadi usai Assad digulingkan pada Desember 2024. Mereka cemas menjadi sasaran kelompok bersenjata dan sasaran balas dendam komunitas Sunni yang menderita di bawah kekuasaan Assad. Kaum Alawi hanya sekitar 12% dari populasi Suriah dan berhaluan Syiah. Mereka juga memiliki kepercayaan dan ritual yang berbeda-beda dari kelompok kepercayaan Islam lain. Iran pada Senin 10 Maret membantah laporan media-media yang menuduh negara tersebut terlibat dalam kerusuhan bersenjata yang terjadi di daerah-daerah basis kelompok Alawi Syiah di Suriah. Kerusuhan ini dilaporkan telah menewaskan ratusan warga sipil. Seperti diketahui, pertempuran meletus pada Kamis antara pasukan keamanan baru Suriah dan milisi loyalis mantan presiden terguling Suriah Bashar al-Assad, sekutu lama Teheran. Dalam sebuah pidato pada Minggu, Presiden baru Suriah Ahmed al-Shara mengatakan kekerasan itu adalah hasil dari upaya oleh sisa-sisa rezim yang digulingkan dan pihak asing di belakang dan menarik negara ke dalam perang saudara. Perkataan Presiden baru Suriah tersebut seakan Iran terlibat di dalamnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagheri, secara bulat menolak tuduhan itu dalam konferensi pers mingguannya pada Senin. Bagheri mengatakan tidak ada pembenaran untuk serangan terhadap minoritas di Suriah, termasuk Alawi, komunitas tempat al-Assad yang digulingkan berada. Pemerintah Suriah mengumumkan bahwa operasi militer terhadap loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad telah selesai. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Suriah pada Senin 10 Maret. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Hasan Abdul Ghani dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara Sana. Abdul Ghani juga menyatakan bahwa pemerintah kini berfokus pada pemulihan kondisi di wilayah terdampak.
Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum, pasukan keamanan akan bekerja sama dengan komite investigasi untuk mengungkapkan keadaan kejadian, memverifikasi fakta, dan memastikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah Suriah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas ancaman dari loyalis Assad yang tersisa. Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.